Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra dengan dakwah Islam pencerahan saya. Sobat-sobat, perhatikan screenshot yang saya tayangkan. Ya, screenshot tersebut berisi komen dari salah satu komentator ya yang cukup aktif. Bahkan saya melihatnya dia ini super aktif karena selalu ya setiap konten terbaru saya upload dia selalu komen, sobat-sobat. Komennya rata-rata panjang. Nah, dan kalau saya nilai ya logikanya apa ya? Asal ya. Mengambil dalilnya juga asal. Asal dicocok-cocokkan. Asal dipertentangkan. Sobat-sobat. Ya. Itu yang saya perhatikan dari setiap dia komen. Ya. Jadi apa ya? Jadi seperti ya ruwet sekali cara berpikir orang ini, sobat-sobat. Kalau ya dilihat dari setiap komen-komennya yang cukup panjang, sobat-sobat. Ya ini tentu saja yang kontra dengan dakwah Islam pencerahan saya. Ya, akunnya bernama Nanas Ermawan, sobat-sobat. Sobat-sobat, di screenshot komen dia ya, dia mempermasalahkan tahlil itu sebelum kematian ya, dan dia pertentangkan, katanya bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa hanya Allah yang tahu ajal manusia, kapan manusia meninggal ya. Banyak kata orang yang mati kecelakaan misalnya ya. Nah, jadi kata dia ya, kalau diartikan lakinu mautakum itu sebelum kematian, ya bertentangan dengan Al-Quran tadi. Bahkan bertentangan katanya dengan sunnatullah. Karena ada yang mati kecelakaan, tertabrak, kan tidak sempat ya diajari tahlil, mengucapkan tahlil. Ya ini kan aneh ya cara berpikir dia, logika dia ya. Nah, dan ini sobat-sobat adalah jawab saya ya. Karena kalau mautakum artinya diartikan bukan sebelum mati, artinya bisa juga setelah mati. Itu menurut sang komentator tadi, sobat-sobat. Nah, sedangkan ya hadis itu, ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, bahkan dijamin masuk surga. Nah, orang yang bisa mengucapkan ya sebelum dia mati. Kalau dia sudah mati, kapan dia mengucap? Ya. Nah, jadi logika argumen yang dipakai oleh saudara Nanas Ermawan ini tidak sinkron. Ya memang hanya Allah yang tahu ajal seseorang.
Ya, tetapi kita kan tahu tanda-tanda orang yang akan mati atau masih jauh dari kematian. Kita kan tahu, ya sudah ciri-ciri orang yang sedang sakratul maut, sedang menghadapi kematiannya. Nah, pada saat itulah, oke lah, memang kematian atau ajal itu atas izin Allah, kuasa Allah. Tetapi sebagai manusia biasa, kita kan hanya melihat tanda-tanda yang kelihatan. Seperti kebiasaan yang sudah terjadi. Ya, mengenai orang yang sedang sakratul maut. Artinya mereka sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Ya, mungkin ada juga yang sudah sakratul maut, tetapi ternyata masih panjang umur. Ya, itu tidak masalah. Ya, kita sudah melakukan apa yang disunahkan Nabi ketika dia sakratul maut, yaitu menuntun, mengajarkan dia untuk bisa mengucapkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah sebelum kematiannya. Kalau tidak diartikan sebelum kematian, berarti sudah kematian. Lalu kalau sudah kematian, kapan dia bisa mengucap? Maka meskipun kita sudah menuntunnya, tiba-tiba dengan izin Allah dia tidak jadi meninggal, tidak jadi mati, ya tidak masalah. Karena kita sudah melakukan apa yang disunahkan Nabi. Ya. Nah, kalau kita diamkan sampai dia mati, baru kita tahlili, nah ini kan sudah menyelisih sunnah Nabi. Ya. Nah, jadi tidak masalah, tidak ada ruginya, ya, kita menuntun orang yang sakratul maut yang sedang menurut anggapan secara umum, tanda-tanda secara yang diketahui oleh umum, dia tidak lama lagi akan meninggal. Nah, kita tuntun. Nah, kalau takdir Allah dia ternyata panjang umur, ya tidak masalah, tidak ada ruginya. Dan kita juga menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi kalau orang itu sudah mati, kita belum sempat menjalankan sunnah Nabi. Ya. Kemudian baru kita mengadakan tahlilan untuk dia. Ini kan menyelisih sunnah Nabi. Nah, jadi lakinu mautakum, ajari orang yang akan mati, bukan yang sudah mati. Ya kan, tuntunlah. Kalau tuntunlah berarti kan diajari. Nah, orang yang bisa diajari, orang yang masih bisa mengucap la ilaha illallah, itu adalah orang yang belum mati, yang akan mati, yang sedang sakratul maut. Jadi sudah tepat. Mau takut itu yang akan mati. Malah tidak tepat. Kalau mau takut diartikan juga sesudah mati. Apa yang disampaikan oleh Nanas Hermawan, argumentasi dalil dia tidak tepat. Ya, karena kita bukan pastikan dia akan mati. Tetapi memang tanda-tandanya kita menduga dia akan mati, akan segera mati ketika dia dalam sakratul maut. Karena tanda-tanda itu kita menduga kuat. Bukannya berarti tidak ada tanda-tanda, ya. Nah, jadi kesimpulannya sobat-sobat, mau takum itu tidak tepat kalau diartikan juga
setelah mati. Tetapi yang tepat adalah sebelum kematian. Karena tuntun, ajari, ya, orang yang sudah mati, orang yang akan mati, karena ada kata tuntun dan ajari. Kemudian ada kata mengucap, ya, yang diajari, yang dituntun untuk mengucap itu hanya orang yang belum mati. Oleh saudara Nanas Ermawan ini bukan kebenaran, akan tetapi pembenaran bagi amalan bid'ah tahlilannya, sobat-sobat. Dan sobat-sobat, faktanya, ya, Nabi, istri-istri Nabi dan para sahabat tidak pernah, ya, melakukan tahlilan bagi orang yang sudah meninggal di masanya. Kalau diartikan motakum itu, ya, juga yang meninggal, tentu kan ada dokumen, ada riwayatnya, ya, bahwa Nabi, istri-istrinya dan para sahabat pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini kan semakin menguatkan bahwa lakinu mautakum, ya, artinya sebelum kematian, ya, bukan sesudah kematian seperti, ya, yang dilakukan sekarang. Nah, jadi jelas kan? Nah, makanya Allah menegaskan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya kan? Kalau kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, ini kan kita berbeda pendapat mengenai apakah, ya, mau takum itu sebelum mati atau sesudah mati, atau artinya kedua-duanya, bisa sesudah, sebelum mati atau sesudah mati. Kalau kita cari di Al-Quran kan tidak ada sandarannya, tetapi di sunnah Rasul, ya, sandarannya juga tidak ada yang sesudah mati. Ya, buktinya tadi sudah saya katakan di depan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.